Ini kita mau bahas tentang konsep dasar penganggaran di perusahaan. Kalau dengar kata anggaran, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah uang. Cuman sebenarnya anggaran itu bukan cuma soal uang, tapi soal perencanaan. Jadi secara sederhana, anggaran adalah rencana tertulis yang dibuat perusahaan untuk periode tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau uang. Sedangkan penganggaran adalah proses menyusun anggaran tersebut. Jadi gampangnya anggaran itu hasilnya, sedangkan penganggaran itu prosesnya. Nah, banyak orang yang sering bingung antara anggaran dan prediksi. Apa ya bedanya? Bedanya kalau anggaran itu memang dibuat untuk direalisasikan, sedangkan prediksi cuma perkiraan yang mungkin itu terjadi atau tidak. Kesimpulannya, jadi anggaran itu lebih serius dan meningkat dibanding prediksi. Sekarang kita bahas fungsi anggaran. Anggaran itu punya 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dengan anggaran, perusahaan bisa tahu targetnya apa dan mau kemana arahnya. Karena semuanya sudah ditulis dalam bentuk angka, jadi lebih jelas dan terukur. Yang kedua, fungsi pelaksanaan. Anggaran membantu semua bagian perusahaan supaya kerja bareng dengan tujuan yang sama. Misalnya, bagian pemasaran, produksi, dan keuangan. Semuanya harus sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, ini penting banget. Perusahaan akan membandingkan antara rencana dan realisasi. Contohnya, sebuah perusahaan menargetkan penjualan 10.000 cup kopi dalam 1 bulan dengan harga 15.000 per cup. Berarti total target penjualannya adalah 150 juta. Tetapi ternyata realisasinya hanya terjual 8.000 cup atau 120 juta. Artinya adalah ada selisih dari target. Dari situ perusahaan harus evaluasi apakah promosinya kurang menarik, apakah pesaing lebih murah, atau lokasinya penjualannya kurang strategis. Kalau perlu, perusahaan bisa membuat promo, diskon, atau memberikan insentif untuk tim marketing supaya penjualan meningkat. Jadi, anggaran itu bukan cuma buat rencana, tapi juga buat mengontrol dan memperbaiki kinerja perusahaan. Selanjutnya kita bahas tujuan dan anggaran. Anggaran itu tujuannya untuk jadi pedoman kerja yang membantu penggunaan data supaya lebih efektif, mengukur kinerja perusahaan, dan juga bisa jadi alat motivasi pegawai. Tapi dalam penyusunannya, anggaran harus realistis, yang artinya bisa dicapai, harus luas, bisa menyesuaikan kondisi dan kontinu, terus diperhatikan, bukan cuma dibuat lalu dilupakan. Dalam penyusunannya juga ada dua cara, yaitu top down sama bottom up. Top down yang artinya dibuat oleh manajemen atas, dan bottom up dibuat oleh pelaksana yang lalu di atas atasan. Dan anggaran juga ada banyak jenisnya, seperti anggaran tetap, anggaran variabel, anggaran jangka pendek dan jangka panjang, anggaran operasional dan keuangan, serta anggaran kompresif dan resif. Segitu aja penutupan dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak sesuai